Inilah yang menjadi kerinduan buat setiap kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang setia Tuhan, apapun kondisi kami. Karena Engkau lebih dari segalanya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berfirmanlah buat setiap kami Tuhan. Pagi ini kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah pengurapan-Mu turun atas anak-anak-Mu yang hadir, ataupun juga yang mengikuti secara live streaming Tuhan. Berkat-Mu juga turun atas mereka, kekuatan kuasa-Mu senantiasa melingkupi, dan kuasa-Mu juga Engkau senantiasa nyatakan buat mereka. Dan urapan-Mu juga turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu asalnya daripada Engkau. Sehingga boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percayakan jam pemberitaan firman-Mu pagi ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya percaya kita diberkati Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 5 tipe penyesalan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu penyesalan sehari. Pada saat kita salah memasak nasi, mungkin nasinya itu jadi bubur dan sebagainya, akhirnya kita menyesal. Penyesalannya hanya sehari. Lalu yang kedua yaitu penyesalan sebulan. Pada saat apa? Yaitu pada saat kita salah potong rambut. Jadi menunggu 1 bulan baru kita mungkin bisa menentukan model yang baru lagi di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga yaitu penyesalan setahun. Pada saat apa? Pada saat kita tidak naik kelas. Biasanya pada saat kita nggak naik kelas, penyesalan 1 tahun akan kita alami di dalam kehidupan kita, dan baru tahun kemudian kita mungkin bisa mengatur dan akhirnya bagaimana kita bisa naik kelas. Lalu penyesalan yang keempat adalah penyesalan seumur hidup. Pada saat apa? Pada saat kita salah menentukan pilihan teman hidup kita. Pada saat kita salah menentukan teman hidup kita, yaitu kita akan mengalami yang namanya penyesalan, yaitu seumur hidup. Karena dalam pernikahan kekristenan yaitu hanya maut yang memisahkannya. Lalu penyesalan yang kelima itu adalah penyesalan selama-lamanya. Pada saat seseorang itu salah memilih sang juru selamat. Pada saat kita salah memilih sang juru selamat, kita salah menentukan keselamatan di dalam kehidupan kita, itu sifatnya kekal. Oleh karena itu bagaimana agar kita tidak salah menentukan sang juru selamat dan kita boleh mendapatkan apa yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita harus mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau dididik oleh Tuhan sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama. Temanya jangan mengeraskan hatimu, terimalah nasihat dan didikan Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai 20. Matius 18 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat,
Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita orang-orang percaya, setiap kita orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, sebenarnya kita adalah orang-orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan, kuasa oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita pun juga adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Tuhan ingin memakai setiap kita, Tuhan juga ingin menyatakan kemuliaannya buat setiap kita orang-orang yang dicintainya. Tetapi untuk bisa dipakai oleh Tuhan, maka ada persyaratan-persyaratan yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Kita harus kudus seperti Tuhan pun juga kudus. Kita harus hidup berkenan sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin di dalam realita kehidupan kita, untuk mencapai standarnya Tuhan seringkali kita mungkin nggak bisa. Mungkin ada kegagalan-kegagalan di dalam hidup kita, mungkin melalui perbuatan kita, mungkin melalui perkataan kita, sehingga kita tidak menyukakan hati Tuhan. Sehingga hidup kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita suka marah-marah terhadap anak-anak kita, mungkin kita suka berbohong terhadap orang lain, mungkin kita sering menyakiti hati orang lain di dalam kehidupan kita. Di dalam permasalahan kondisi yang semacam itu, bagaimana agar kita bisa dipakai oleh Tuhan, dimaksimalkan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka setiap kita, agar kita bisa hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus membuka diri untuk mau dinasehati oleh saudara-saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau kita masih dinasehati, berarti Allah itu masih mengasihi kita, orang lain itu masih mengasihi kita. Sehingga firman-Nya dikatakan kalau Tuhan mengasihi, maka Dia akan mendidiknya, Dia akan mengajarnya. Tetapi kalau kita enggak pernah mengasihinya, apakah kita akan memperhatikannya? Dia berbuat salah, ya silakan saja, terserah. Tetapi kalau kita mengasihinya, kita akan memperhatikannya. Kita mungkin akan menegurnya, kita mungkin akan memarahinya. Tujuannya apa? Supaya dia bisa kembali kepada jalannya Tuhan. Oleh karena itu tema pagi ini yaitu agar kita jangan mengeraskan hati kita. Pada saat kita mendapatkan nasihat, pada saat kita dididik oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, sekalipun dinasihati itu enggak enak, dididik itu enggak enak, betul enggak? Dinasihati enak enggak? Enggak enak. Coba kalau misalnya yang anak-anak muda pulangnya suka malam, lalu dikasih tahu, kamu itu enggak boleh pulang malam, tahu enggak ini musimnya musim corona ya, namanya musim, kalau musim buah-buahan mungkin itu menyenangkan ya, musim mangga, musim Aceh dan sebagainya. Musim virus corona itu yang enggak menyenangkan kan, betul enggak? Orang pada takut sedemikian rupa. Kalau anak-anak kita selalu pulang malam, dikasih tahu, dimarahi, malah tambah marah, ya. Akhirnya langsung enggak dengar ke orang tuanya, kadang-kadang langsung tutup pintunya, langsung nangis dan sebagainya. Itu yang dilakukannya. Jadi dinasihati itu tidak enak. Tetapi pada saat kita mengeraskan hati kita, ternyata resikonya jauh lebih berat. Saat kita mengeraskan hati kita itu dikatakan seperti hati yang membatu.
Pada saat kita mengeraskan hati kita akan menjadi dingin. Hati kita akan menjadi beku, tidak sensitif lagi. Sehingga perasaan kita ini menjadi tumpul. Enggak mau mendengarkan, enggak mau mempedulikan di dalamnya. Sehingga sulit untuk dikasih tahu, sulit untuk dinasihati. Maka orang Jawa katakan itu istilahnya sangat tepat, ndablek. Ya enggak? Tahu enggak artinya ndablek? Dikasih tahu macam-macam dan sebagainya, yo tetap seperti itu. Ya, ndablek pokoknya enggak mau berubah, ya. Karena Tuhan Yesus juga enggak berubah dari dulu sampai sekarang. Aku pengen seperti ini juga terus. Kalau kita seperti itu, kehidupan kita enggak pernah mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita akan menjadi berkat bagi orang lain? Oleh karena itu, hanya dengan nasihat dan didikan itulah yang mampu merubah kehidupan kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita ndablek seperti apa yang dialami oleh Fir'aun pada waktu itu. Pada saat dikeraskan hatinya, Tuhan sudah didik, Tuhan sudah ajar dia. Tetapi karena dia mengeraskan hatinya, maka tulah demi tulah, hukuman demi hukuman, ternyata enggak menyadarkannya. Maka pada akhirnya apa? Pada saat dia sudah melepaskan bangsa Israel pada waktu itu, maka apa yang terjadi? Karena dia keras hatinya, dia tetap harus nyusul, ya kan? Dia harus ngejar. Akhirnya Tuhan biarkan saja. Setelah dia di tengah laut, apa yang dialami oleh Fir'aun dan prajurit-prajuritnya? Semuanya tenggelam kan, semuanya meninggal. Oleh karena itu jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, karena penyesalan itu selalu ada di belakang. Kalau di depan itu katanya pendaftaran Bapak Ibu. Bapak Ibu enggak pernah mau mendaftar untuk masuk neraka. Tetapi pada saat kita sudah masuk neraka baru kita nyesal. Kenapa saya dulu enggak berbuat baik? Kenapa saya enggak mau mengikuti? Ya kan? Seperti cerita di Lukas pasal yang 19, yaitu tentang orang kaya dan orang miskin, yaitu Lazarus kan? Betul enggak? Pada saat itu orang miskin, dia ada di dalam pangkuan Bapak Abraham. Lalu orang yang kaya, dia merasakan bagaimana penyiksaan di neraka itu, dia merasakan penderitaan sedemikian rupa. Lalu dia katakan kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham tolong, supaya aku diberikan air setetes air saja, bisa menyejukkan di dalam kehidupanku. Lalu dia juga katakan, Bapak Abraham, kiranya ada orang yang dari surga itu datang ke saudara-saudaraku, supaya apa? Mereka diperingatkan, supaya tidak seperti yang aku alami. Tetapi Bapak Abraham dia katakan, kan ada namanya hukum Taurat dan sebagainya. Ada kitab-kitab yang menjadi panduan mereka. Kalau mereka enggak mau mendengarkan akan hal itu, sekalipun orang mati dibangkitkan, mereka pun juga belum tentu mau mendengarkan. Oleh karena itu mendengarkan nasihat, teguran, sekalipun itu enggak mengenakkan, tetapi itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Pada saat kita tersinggung, ya, ditegur lalu tersinggung, berarti itu sebenarnya awal perubahan di dalam kehidupan kita. Betul? Amin? Amin? Jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya pada waktu ditegur, dinasehati, lalu Bapak Ibu tersinggung, sebenarnya itu adalah awal karya Roh Kudus untuk merubah hati Bapak Ibu. Kalau pada waktu tersinggung, akhirnya Bapak Ibu berpikir kan, betul enggak? Akhirnya, oh iya, mungkin enggak benar dan sebagainya. Akhirnya merubah kehidupan kita. Jadi jangan pernah menutup diri kita terhadap nasihat, terhadap didikan. Karena pada saat Tuhan sudah menutup telinga kita, hati kita, itu bahaya seperti yang dialami oleh Fir'aun pada waktu itu. Sekalipun sudah dikasihkan pendidikan, didikan, hajaran, hukuman, tetapi karena hatinya keras tadi yang sudah membatu, sudah ndablek,
nggak bisa dirubah. Maka itu sangat membahayakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan sama-sama belajar bagaimana untuk kita bisa menerima nasihat itu dengan terbuka. Ketika hati telah membatu, besi dan baja dan emas kalau itu dipanaskan, itu akan meleleh, itu akan melebur. Tetapi kalau batu, kira-kira kalau dipanaskan dia akan melebur? Saya katakan tidak. Jadi kalau hati kita sudah membatu ternyata itu sangat membahayakan. Jika hati sudah membatu maka sulit untuk menerima yang namanya nasihat. Sesering apapun nasihat itu akan diberikan. Dia enggak akan pernah mengalami yang namanya perubahan di dalamnya. Oleh karena itu jika kita mendapatkan nasihat, marilah kita memberikan respon yang positif di dalam kehidupan kita. Karena enggak mungkin kita akan ditegur, kita akan dimarahi pada saat kita melakukan hal yang benar. Seringkali kita ditegur pada saat kita melakukan akan hal yang salah. Maka di dalam Roma pasal yang kedua ayat 4 dan 5, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dan dinyatakan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang sesuai dengan standarnya Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan, kerjakan? Kita harus membuka diri kita terhadap setiap nasihat, terhadap setiap teguran, terhadap setiap didikan yang dari Tuhan. Jangan sampai kita nanti menyesal di kemudian hari. Jangan sampai nanti pada akhirnya Tuhan memanggil kita baru kita menyesalinya. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka saya katakan ada 5 tipe penyesalan itu. Kalau kita hanya mungkin salah masak nasi bisa diperbaiki di hari kemudian. Kalau kita hanya salah dalam mungkin menentukan tipe atau katakanlah model potongan rambut kita, itu hanya 1 bulan. Penyesalan mungkin kalau kita enggak naik kelas itu hanya 1 tahun. Kalau penentuan kesalahan dalam menentukan teman hidup itu hanya seumur hidup. Tetapi kalau menentukan sang penyelamat di dalam kehidupan kita, keselamatan di dalam kehidupan kita, itu ternyata tidak terbatas, selama-lamanya kekal. Oleh karena itu kehidupan kita harus kita betul-betul kontrol mulai saat ini. Jika ada orang yang memberikan masukan di dalam hidup kita, marilah kita belajar untuk menerimanya. Oleh karena itu Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan dengan jelas, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pada saat hati kita mengeras seperti Fir'aun tadi, maka apa yang terjadi? Maka sulit untuk dikasih nasihat. Oleh karena itu Amsal Salomo katakan dengan jelas, jagalah hatimu. Jadi sebelum mengeras, jadi sebelum membatu, maka mari kita proteksi sedemikian rupa. Agar apa? Hati kita jadi lembut. Mudah sensitif terhadap apa? Terhadap teguran, terhadap nasihat. Karena hanya dengan itulah yang bisa merubah kehidupan kita. Kalau orang mengasihi, pasti dia akan menegur kita. Kalau orang mencintai kita, dia pasti akan menasihati kita. Kalau orang sudah enggak peduli, ya biarkan saja kan, betul enggak? Oleh karena itu mari kita jaga hati kita sedemikian rupa. Karena takut akan Tuhan, itu adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan.
Jadi kalau kita tetap masih mengeraskan hati kita, itu identik dengan apa? Orang-orang yang bodoh, orang yang menghina akan didikan, orang yang menghina akan hikmat yang daripada Tuhan. Tetapi kalau kita orang-orang yang berhikmat, permulaannya diawali dari takut akan Tuhan di dalam hidup kita. Dan pada saat kita takut akan Tuhan, maka disitulah perubahan kehidupan kita. Keberkenanan hidup kita, Tuhan akan nyatakan buat setiap kita. Saat kita mendengarkan nasihat dan didikan, maka ternyata ada dampaknya, ada konsekuensinya. Ada juga berkat yang akan kita terima pada saat kita mau mendengarkan akan firman Tuhan. Di situ dikatakan dengan jelas, pada saat kita hidup mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan didikan Tuhan, maka hidup kita akan memiliki otoritas di dalam dunia ini dan juga di hadapan Tuhan. Otoritas itu kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maka apa yang dikatakan di situ otoritas yang ada. Di situ dikatakan dengan jelas apa yang kita ikat di dalam dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga juga. Apa maksudnya? Berkenaan dengan otoritas, dengan kuasa di dalam hidup kita. Pada saat kita katakan sesuatu itu, kita katakan sembuh, maka itu pun juga akan terjadi kesembuhan itu. Karena otoritas yang daripada Allah itu akan melingkupi dalam kehidupan kita. Saya masih teringat dengan seorang tokoh yang luar biasa. Namanya Susana Wesley. Dia seorang ibu yang sederhana, suaminya Samuel Wesley, seorang hamba Tuhan. Tapi karena kehidupannya yang sangat minim, maka apa yang terjadi? Samuel Wesley akhirnya harus masuk penjara. Dan satu pergumulan yang sangat berat yang dialami oleh Susana Wesley pada waktu itu. Dia harus mengasuh anak-anaknya, yaitu jumlahnya kurang lebih 19 anak. Bayangkan saja, saya memiliki 2 orang anak aja sudah kewalahan. Saya enggak pernah membayangkan Susana Wesley mendidik anak-anaknya, yaitu jumlahnya 19. Dan kehidupannya sangat sederhana, sangat minim. Dia enggak punya penghasilan tetap Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Susana Wesley pada waktu itu, setiap hari dia didik anak-anaknya itu untuk takut akan Tuhan. Dia selalu perkatakan kata-kata yang positif, dia selalu katakan anak-anaknya, kamu akan menjadi anak yang cerdas, kamu akan menjadi anak yang hebat. Selalu dia doakan dan tumpang tangan. Perkataan-perkataan yang positif Tuhan nyatakan di dalamnya. Dan dia didik anak-anaknya itu. Akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun, apa yang dikatakan, apa yang dinyatakan oleh Susana Wesley, akhirnya terjadi juga. Akhirnya tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin gereja itu lahir dari siapa? Anaknya Susana Wesley, yaitu John Wesley. Lalu anak-anaknya itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Pemimpin-pemimpin yang luar biasa dari perkataan apa yang kita lepaskan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lepaskan dari perkataan kita. Kalau anak kita bandel dan sebagainya, lalu kita katakan, kamu dasar anak goblok, kamu anak bodoh dan sebagainya. Maka itu yang akan terjadi di dalamnya. Karena kita diberikan otoritas yang daripada Tuhan. Amin. Dan perkataan kita memiliki kuasa. Sehingga apa yang kita lepaskan di dalam kehidupan kita, itu juga yang akan terlepas. Karena kita memiliki otoritas yang daripada Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kita harus melepaskan perkataan-perkataan yang positif di dalam kehidupan kita. Perkataan-perkataan yang memberkati di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus juga ajarkan kepada setiap kita. Pada saat ada orang yang membencimu, ada orang yang menyakitimu, ada orang yang menjengkelkanmu. Maka Tuhan katakan apa? Doakan mereka dan berkati mereka. Itu perkataan-perkataan yang positif yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Karena pada saat kita menyampaikan perkataan-perkataan yang negatif, maka di kemudian hari kita akan menyesal di dalamnya.
Sebagai orang tua, mari kita belajar untuk berkatakan yang positif. Dan kita sampaikan, sekalipun anak kita mungkin nilainya kok kasihan terus gitu ya. Merah, ya banyak merahnya gitu. Kalau buah-buahan merah-merah itu mungkin menyenangkan. Tetapi perkatakan, ya anakku hebat, anakku pinter, dia adalah pemimpin yang sukses dan sebagainya. Seperti Thomas Alva Edison. Dia orang yang DO dari sekolah dasar kan, betul enggak? Tapi bagaimana orang tuanya katakan, dia bukan orang bodoh, tapi dia belum pinter aja. Artinya kalau dia belum pinter, ada suatu saat dia pinter. Dia didik sedemikian rupa. Akhirnya dia menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Thomas Alva Edison, orang yang gagal untuk sekolah menempuh pendidikan secara formal. Tetapi dia bisa menemukan bolam lampu. Dan sehingga kita bisa pakai sampai saat ini. Karena ada orang apa? Orang yang luar biasa, ada seorang ibu yang luar biasa di dalamnya. Maka apa yang kita lepaskan? Kita memiliki otoritas yang daripada Tuhan. Lalu yang kedua, dampak pada saat kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Di situ dikatakan dengan jelas pada saat kita berkumpul, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan apa yang engkau doakan, Tuhan akan mengabulkannya. Maka kesehatian di dalam sebuah keluarga itu penting. Sebenarnya Tuhan ingin berbicara minimal, itu satu keluarga itu 2, suami dan istri. Kalau suami dan istri itu sehati, sepakat pada saat mereka berdoa, maka ternyata keajaiban kuasa itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat akan kita alami di dalam hidup kita. Makanya kalau suami istri itu enggak akur, bagaimana berkat kuasa mujizat Tuhan itu juga akan kita alami dalam hidup kita. Sesuatu yang mustahil akan terjadi pada saat kita betul-betul menghadirkan Tuhan. Lalu bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, hidup kita akan dikenan dan diberkati oleh Tuhan pada saat kita selalu membuka diri kita untuk selalu dirubah oleh Tuhan, untuk direnda oleh Tuhan, agar hidup kita betul-betul sesuai dengan standarnya Tuhan. Pada saat hidup kita sesuai dengan standarnya Tuhan, pada saat hidup kita sesuai dengan ketentuan Tuhan, maka apa yang terjadi, maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu pun juga akan terjadi di dalam hidup kita. Sebenarnya simpel hidup di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus mendengarkan nasihat, kenapa kita harus mendengarkan didikan? Agar hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar hidup kita sesuai dengan standarnya Tuhan. Dan pada saat hidup kita sesuai dengan standarnya Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka berkat-berkat Tuhan itu pun juga akan Tuhan curahkan. Maka apa yang menjadi perkataan-perkataan kita, itu adalah perkataan yang penuh dengan kuasa yang daripada Tuhan. Sehingga itu pun juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Memang tidak instan. Tidak seperti dukun pada saat dia mengatakan lalu itu terjadi. Ada sebuah proses yang perlu kita jalani. Dan pada saat kita imani, pada saat kita imani dan kita imani, maka itu pun juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya dengan istri saya pada saat saya menikah, saya itu dari keluarga yang sederhana dan istri saya pun juga keluarga yang biasa-biasa. Saya nikah pun juga dengan sederhana Bapak Ibu, enggak pernah pesta yang meriah-meriah. Karena saya juga waktu itu belum punya pelayanan dan istri saya pun juga belum lulus pada waktu itu. Tapi ada satu keyakinan di dalam benak hati saya pada saat saya sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan saya sungguh-sungguh mempergumulkan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mampu menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saya. Dan setiap hari saya berdoa bergumul, saya berdoa dengan sehati. Akhirnya apa yang terjadi? Dari kehidupan yang sederhana Tuhan bisa merubahnya. Itu tidak saja terjadi pada kehidupan saya, tetapi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Pada saat Bapak Ibu sekalian hidup dengan standarnya Tuhan, sesuai dengan ketentuannya Tuhan,
maka apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu pun juga Tuhan pasti akan luluskan dan kabulkan. Tuhan saya yang sama dengan Tuhan Bapak Ibu, itu pun juga akan memperhatikan dan menyatakan kuasanya bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Oleh karena itu, mari kita buka hati kita untuk mendengarkan didikan Tuhan, untuk mendengarkan nasihat Tuhan, karena hanya dengan itu yang bisa merubah hidup kita, agar hidup kita sesuai standarnya Tuhan dan kehendaknya Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu pun juga akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.